Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya materi kita hari ini tentang gaya. Gaya adalah segala sesuatu yang dapat mengubah kecepatan atau arah gerak benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama menyebabkan perubahan keadaan benda, yang kedua mengubah arah gerak benda, yang ketiga menyebabkan benda berubah bentuk atau ukuran. Lanjut ke melukis gaya ya. Nah, melukis gaya ini dapat menggunakan diagram anak panah seperti gambar di bawah ini. Nah, kita lanjut cara melukis gaya ya. Contohnya, misalnya F1-nya ke arah kanan nih. F1 ke arah kanan, tinggal kita garis ke arah kanan ya. Nah, sini titiknya. Berarti ini F1-nya di sini, ini ke arah kanan. Bagaimana kalau F2-nya ke arah kiri? Kita tinggal tarik garis. Oke. Buat di sini titiknya. Nah, ini kan arah kiri kamu ya. Nah, ini F2-nya di sini. Bagaimana kalau F1-nya ke arah kanan dan F2-nya ke arah kiri? Bagaimana lukisan gayanya? Nah, kita buat. Nah, kita bagi di sini. Tadi yang ke kanan siapa? Ya, F1 ke arah kanan, sedangkan F2-nya ke arah kiri. Kita lanjut ke resultan gaya. Gaya yang bekerja pada benda merupakan hasil penjumlahan atau selisih. Selisih itu pengurangan dari gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi resultan gaya disimbolkan dengan R atau sama dengan sigma F. Nah, di sini tanda positif apabila gaya yang bekerja ke arah kanan dan tanda negatif gaya yang bekerja ke arah kiri. Contoh ya, lihat contohnya. Nah, di sini ada sebuah balok F1 dan F2-nya ke arah kanan, sedangkan F3-nya ke arah kiri. Lihat ya arah panahnya ya. Kemudian nilai F1-nya 5 Newton, nilai F2-nya 3 Newton, dan nilai F3-nya 9 Newton. Nah, berapakah resultan gaya? Nah, sekarang kita jawab soal yang tadi ya. Kemana resultannya dan kemana arah geraknya. Ingat, F1 dan F2-nya ke kanan, F3-nya ke kiri. Nah, berarti kita mencari R-nya. R atau sigma F sama dengan F1 karena dia tadi ke arah mana? Ke arah kanan, ditambah F2, kita buka kurung saja ya. Nah, karena F3-nya ke arah kiri, ingat tadi ke arah kiri itu adalah tanda negatif, berarti dikurang F3. Nah, kita masukin angka-angkanya. F1-nya tadi 5 Newton ditambah F2-nya 3 Newton dikurang F3-nya tadi ada 9 Newton. Nah, hasilnya 8 Newton dikurang 9 Newton. Berapa hasilnya? Ya, negatif 1 Newton. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arahnya ke kiri. Jadi resultannya sebesar 1 Newton dengan negatif. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah gaya yang bekerja itu ke arah kiri. Kita lanjut ke jenis-jenis gaya ya. Yang pertama, gaya berdasarkan sifatnya ada gaya sentuh, contohnya saat kita menyentuh gerobak untuk didorong. Kemudian gaya tak sentuh, misalnya olahraga skydiving. Kita lanjut ke gaya berdasarkan penyebabnya. Ada berat, ada rumusnya W sama dengan M kali G, dengan W berat benda, M massa, dan G percepatan gravitasi. Yang kedua ada gaya otot, misalnya menggunakan kaki untuk menendang bola. Yang ketiga ada gaya pegas, misalnya menarik anak panah dari busur. Kemudian yang keempat ada gaya gesekan, misalnya dua buah benda bergesekan. Selanjutnya ada gaya tegangan tali, gaya listrik yang dihasilkan oleh listrik, gaya magnet yang dihasilkan oleh magnet, dan gaya mesin yang dihasilkan oleh mesin. Sekian dulu ya penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.